Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang jujur aja sering banget kita abaikan pas lagi semangat-semangatnya mau baca buku. Tapi sebenarnya, diam-diam, hal ini punya efek psikologis yang luar biasa. Kita bakal menyelami kekuatan visual murni dan atmosfer desain dari sebuah karya jauh sebelum kalian ngebaca kalimat pertama atau masuk ke bab 1. Desain sampul dan halaman-halaman awal tuh bukan cuma sekedar pelindung kertas biar bukunya nggak kotor loh. Di tangan yang tepat, mereka ini adalah instrumen presisi yang emang dirancang khusus buat ngatur detak jantung kita. Yuk, kita lihat gimana caranya. Ada pepatah bilang jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi jujur aja nih, itu kan yang pertama kali kita lakuin pas lagi milih buku di toko. Coba deh perhatiin sampul merah darah yang bener-bener mencolok dari makarya thriller Shoji Shimada ini. Begitu ngelihatnya, ketegangan visualnya langsung jerang kita. Warna merah ini bukan asal dipilih karena kelihatan bagus ya. Ini tuh sebuah peringatan. Ada keberanian yang brutal di sini. Sebuah cara super genius dari desainernya buat ngelempar genre dan atmosfer cerita langsung ke muka pembaca tanpa perlu repot-repot nulis banyak kata penjelasan. Nah, ini nggak bawa kita ke sebuah pertanyaan yang menarik banget. Seberapa banyak sih cerita yang bisa disampaikan sama sebuah desain, bahkan sebelum kalimat pertamanya dibaca? Kita sering mikir kalau cerita itu baru mulai di paragraf pertama halaman 1. Tapi, seperti yang bakal kita buktiin bareng-bareng di analisis ini, tata letak, tipografi, dan permainan tempo di halaman-halaman awal sebelum bab 1, atau yang biasanya disebut front matter, justru melakukan tugas berat buat meretas alam bawah sadar kita. Mereka nyiapin mental kita sebelum pembunuhan di dalam buku ini benar-benar terjadi. Yang bikin merinding adalah gimana setiap pilihan desain spesifik di sini tuh kerja bareng layaknya sebuah orkestra yang mencekam. Mulai dari palet warna agresif yang dominan banget, panel gelap yang kontras dan seolah ngiris komposisi sampul jadi dua, sampai ke efek kertas robek, tetesan darah yang halus, dan tata huruf multibahasa. Semuanya ini dibikin secara sengaja dan terukur buat ngasih sensasi kekerasan dan perpecahan secara instan. Kalian bahkan belum tahu siapa tokoh utamanya, belum tahu siapa korbannya, tapi udah ngerasa terancam cuma dari mega buku ini doang. Sekarang coba fokusin mata kalian ke kata zodiak. Perhatiin deh, huruf-hurufnya tuh nggak utuh. Semuanya kelihatan kayak robek secara fisik, seolah-olah dicabik dengan kasar dan nunjukin kekosongan gelap di baliknya. Desain ini benar-benar secara harfiah ngegambarin nasib para korban yang bakal dicabik-cabik dalam misteri yang nungguin kalian di dalam sana. Belum lagi ada noda merah gelap di sekitar huruf yang seakan merembes keluar dari halaman. Ini tuh penceritaan visual tingkat tinggi yang bikin kita ngerasa nggak nyaman tapi penasaran. Kita juga bisa lihat ada pendekatan bahasa yang berlapis nih di sini. Desainernya dengan sengaja nabrakin teks bahasa Inggris yang super tebal dan mendominasi The Tokyo Zodiac Murders dengan subjudul bahasa Indonesia yang jauh lebih halus dan kecil persis di bawahnya. Terus, kenapa ini penting? Pemisahan hierarki ini secara instan ngasih bobot global ke bukunya. Ini ngasih sugesti ke otak kita kalau ini bukan cuma pembunuhan biasa di gang sempit, tapi ini adalah kasus legendaris skala internasional yang gemanya tuh sampai ke seluruh dunia. Dan kalau mata kalian geser ke ujung paling kiri, tepat di dalam margin abu-abu gelap yang ngurung komposisi cover itu, kita bakal nemuin deretan karakter hanji atau kanji yang tersusun vertikal. Elemen ini bukan sekedar pajangan estetik ya, ini tuh berfungsi sebagai jangkar visual yang dengan kokoh nancepin identitas buku ini ke akar dunianya di timur. Secara komposisi, deretan vertikal ini diam-diam berhasil nyimbangin bubut teks alfabet yang seolah lagi teriak kencung banget di sisi kanan. Ibaratnya, ini adalah sebuah keseimbangan di tengah kekacauan. Jadi, poin krusialnya tuh kejadian tepat pas kalian akhirnya mutusin buat ngebuka halaman pertama. Pembaca bakal langsung ngalamin semacam guncangan hebat atau whiplash, kita ditarik paksa dari sampul luar yang super berisik, kacau, dan merah agresif, langsung masuk ke halaman judul internal yang sangat disiplin, minimalis, dan murni hitam putih. Kontras tajam ini tuh 100% manipulasi psikologis. Dari suara teriakan yang bikin budek, kita tiba-tiba didorong masuk ke dalam keheningan yang mencekam. Perubahan drastis ini bikin kita mikir lagi soal anatomi dari sebuah halaman kosong. Sebagai pembaca biasa, kita mungkin sering ngira kalau kertas kosong di awal buku tuh cuma pemborosan kertas saja dari pihak percetakan, ya mungkin aja mereka lupa ngisi halamannya kan? Tapi percaya deh, di tangan seorang arsitek desain editorial, halaman putih tanpa setetes tinta pun adalah alat utama dan paling mematikan buat mempermainkan dan memanipulasi detak jantung kalian. Gini deh, begitu kita ngelewatin sampul yang intens tadi, kita tuh nggak langsung dilempar ke dalam cerita yang berdarah-darah. Kita malah disambut sama halaman yang benar-benar kosong melompong. Sekali lagi, ini bukan salah cetak. Halaman ini berfungsi sebagai semacam pembersih palet visual, sebuah jeda diam yang sangat amat disengaja. Ini adalah ruang hampa yang secara harfiah maksa kalian buat narik nafas dalam-dalam dulu, nenangin diri sebelum tirai misteri ini benar-benar ditarik dan pertunjukan utamanya dimulai. Habis narik napas panjang tadi, kita sampai di halaman judul singkat.
Dan disinilah kita ngelihat pilihan tipografi yang berbalik 180 derajat dari apa yang kita lihat di sampul luar. Nggak ada lagi tuh huruf yang robek-robek, nggak ada lagi tetesan darah. Yang tersisa cuma presisi absolut, struktur yang kaku, dan keteraturan yang ironisnya justru kerasa jauh lebih menakutkan karena ini tuh kerasa dingin banget dan super terencana. Perhatiin deh penggunaan huruf kecil di kata the yang kayaknya sengaja ngecilin suaranya seolah lagi berbisik di telinga kita. Terus lihat gimana kata Tokyo, Zodiac, dan Murders disusun secara asimetris menggunakan font sans serif yang tebal. Mereka nggak duduk manis di tengah halaman kayak buku-buku pada umumnya, tapi diturunin perlahan kayak anak tangga. Susunan ini secara literal narik mata kita buat turun makin dalam, tanpa sadar nuntun kita ke dasar jurang gelap dari cerita ini. Coba kita geser ke urutan halaman berikutnya dan lihat gimana ketegangan ini pelan-pelan dibangun. Kita lagi-lagi disajiin halaman kosong yang mencolok, yang langsung diikutin sama pengulangan ritmis dari judul berundak yang persis sama. Ini bukan sekedar asal copy-paste karena desainernya kehabisan ide loh, ini adalah proses ngebangun sebuah irama. Kayak detak jantung yang melambat dan sangat metodis. Bam, jeda, kerasakan polanya? Kalau kita bedah tindakan fisik, membuka buku ini ke dalam beberapa langkah terukur, kita bisa benar-benar nyadar gimana tata letak editorial tuh fungsinya mirip banget sama bom waktu yang lagi berdetak. Pertama, sampul merah meledak nyiptain kengerian. Terus, lembar kosong maksa kita narik napas. Lanjut ke halaman judul berundak yang ngebisikin ancaman. Dan ditutup sama lembaran kosong berikutnya yang manjangin antisipasi kita. Penerbit tuh sama sekali nggak buru-buru nyeritain kisahnya. Mereka lah yang ngatur ritme kita. Maksa kita melambat sebelum mayat pertamanya ditemuin. Dan, tahu nggak apa fakta yang paling gila? Di materi sumber yang kita bahas ini, totalnya tuh ada lebih dari 20 halaman yang sepenuhnya kosong, atau minimal sebagian besar kosong, yang ngatur kecepatan perjalanan kalian sebelum teks narasi bab 1 benar-benar dimulai. 20 halaman lebih. Buat dunia penerbitan komersial, ini tuh komitmen yang masif banget, dan pastinya makan biaya gede, cuma buat ngejaga ruang negatif. Sebuah keputusan desain yang berani, brutal, tapi terbukti efektif banget. Kalau kita coba petain pengalaman emosional ini ke dalam sebuah garis waktu, beberapa detik pertama pas kalian berinteraksi sama buku ini, tuh secara harfiah udah dibajak sama penerbit lewat strategi kekosongan ini. Kalian pikir pas lagi megang buku, kalian yang pegang kendali soal seberapa cepat kalian masuk ke cerita? Wah, kalian salah besar. Desain inilah yang ngendalin kalian. Kalian sengaja dibikin nunggu, diombang-ambingkan, dan makin dibikin gak nyaman dengan setiap halaman berisik yang kalian balik. Dan akhirnya, pas kita sampai di halaman kosong terakhir dalam urutan ini, kita tuh dipaksa buat berhenti bentar dan nanya ke diri sendiri, apa sih sebenarnya makna dari kehampaan yang terus-menerus ini? Kenapa arsitek buku ini sengaja banget ngebiarin kita ngambang di ruang putih tanpa batas ini lumayan lama, sebelum akhirnya ngebiarin kita ketemu sama karakter-karakternya? Semuanya jadi masuk akal sekarang. Halaman-halaman putih ini tuh bukan sekedar area di mana percetakannya kehabisan tinta hitam, sama sekali bukan. Sebaliknya, mereka emang sengaja nahan ruang itu biar misterinya bisa bernapas. Biar rasa penasaran, parno, dan ketakutan kalian punya tempat yang luas buat numpuk dan membengkak di dalam kepala kalian sendiri. Ruang kosong yang berlebih ini adalah kanvas buat imajinasi kalian yang mulai gelisah. Karena pada akhirnya, ketakutan terbesar itu datangnya dari dalam diri kita sendiri kan? Ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup yang lumayan dalam nih. Apakah ketiadaan informasi itu justru merupakan senjata psikologis yang paling menakutkan? Jadi lain kali kalau kalian buka novel misteri atau thriller, jangan buru-buru langsung lompat ke bab pertama ya. Coba perhatiin baik-baik keheningan yang menyelimuti beberapa halaman awalnya dan tanyain ini ke diri kalian. Apakah kalian yang lagi ngebaca buku itu? Atau jangan-jangan buku itu yang udah mulai ngebaca ketakutan kalian? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini. Dan ingat, selalu perhatiin hal-hal kecil yang tersembunyi di depan mata kalian.